مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan nikmatnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan saum. Setelah kita selesai membahas terkait dengan syarat puasa, baik syarat sah atau syarat wajib atau syarat sah dan wajib puasa, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Setelah kita menjelaskan dan mengetahui terkait dengan syarat puasa, juga permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya, kemudian apa itu puasa? Yang dalam bahasa Arab biasa disebutkan dengan as-saum atau as-siyam. Saum itu apa? Siam itu apa? Kita sudah tahu apa saja yang harus dimiliki, disiapkan sebelum berpuasa, yang dikenal dengan syarat puasa. Nah, sekarang puasa itu sendiri apa? Saum itu apa? Siam itu apa? Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mendefinisikan tentang ibadah puasa di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'-nya, mengatakan bahwa yang namanya as-saum atau as-siyam atau puasa adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirati min dhulu'il fajri ila ghurubi syams. Bahwa yang namanya as-siyam, bahwa yang namanya as-saum, bahwa yang namanya puasa adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang namanya puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah beribadah kepada Allah. Puasa adalah ibadah kepada Allah. Puasa adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil imsaki 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari makan dan minum, juga menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Inilah yang disebut dengan puasa. Inilah disebut dengan saum. Sehingga apa itu puasa, apa itu saum, apa itu siam? Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ibadahnya adalah dengan menahan diri dari makan dan minum, juga pembatal-pembatal yang lain, pembatal-pembatal puasa. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq atau ditandai dengan azan subuh berkumandang hingga terbenamnya matahari ditandai dengan azan maghrib. Inilah yang disebut dengan ibadah puasa. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan kita di sore hari ini terkait dengan hakikat puasa itu sendiri. Setelah kita mengetahui tentang definisi puasa, tentang definisi siam, tentang definisi saum, maka di sana ada beberapa pembahasan akan kita bahas. Kita akan terfokus kepada pembahasan kita yang berkaitan dengan awal waktu puasa dan akhir waktu berpuasa. Kita akan membahas fokus terkait dengan saat terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Baik, pembahasan-pembahasan tersebut adalah kita akan runutkan. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas mulai dari awal kita berpuasa, yaitu kita memulai berpuasa di malam hari dengan cara menyantap sahur. Karena sebelum kita berpuasa, kita bersahur terlebih dahulu. Yang namanya sahur ini bukanlah sebuah kewajiban. Yang namanya sahur ini bukanlah syarat puasa. Dan yang namanya sahur ini bukan rukun puasa. Sekalipun seorang itu dia tidak sahur, maka sah puasanya dan tidak merusak puasanya.
Para ulama mengatakan bahwa yang namanya sahur ini merupakan sunnah, sesuatu yang dianjurkan, bahkan ditekankan. Baik, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan perintah menyantap sahur ini, tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakatan, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dengan kalimat fa inna fis sahuri barakah, dengan kalimat as-sahur dengan sin di fathah. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim hadisnya sama, hanya saja beda harokatnya. Dalam riwayat Muslim dengan kalimat fa inna fis suhuri barakatan, berbeda antara as-sahur dengan as-suhur. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, tasahharu, makan sahurlah kalian, sahurlah kalian, karena di dalam sahur terdapat barokah. Apa yang terdapat barokah? Maka disebutkan oleh para ulama, karena datang kepada kita hadis-hadis ini dengan redaksi sahur dan suhur, maka di sana ada beberapa makna yang terkait dengan redaksi hadis tersebut. Riwayat Al-Imam Bukhari dengan kalimat as-sahur, sebagaimana dalam bahasa kita sahur. Sahur dalam bahasa kita maknanya adalah aktivitas menyantap atau mengkonsumsi makanan dan juga minum. Itu disebut dengan sahur. Kamu sudah sahur belum? Maksudnya kamu sudah menyantap makanan dan minuman belum di saat sepertiga malam terakhir. Aktivitasnya, perbuatannya, itulah yang disebut dengan sahur dalam bahasa kita. Saya lupa semalam belum sahur. Maksudnya saya lupa semalam saya belum menyantap, belum melakukan aktivitas makan dan minum untuk bekal berpuasa di pagi hari dan siang harinya. Baik, as-sahur dengan sin berfathah maknanya adalah makanan sahurnya itu sendiri. Kalau sahur dalam bahasa kita maknanya adalah aktivitasnya, perbuatan sahurnya, menyantapnya, itulah yang disebut dengan sahur. As-sahur dalam bahasa Arab adalah makanan sahurnya. Tatkala dihidangkan makanan sahur, maka fa inna fis sahuri barakah, maka pada makanan sahur yang kita santap itu terdapat keberkahan. Jadi di makanannya itu ada keberkahan. Makanannya ada keberkahan. Tapi kalau dibaca atau dengan bacaan fa inna fis suhuri barakah dengan dhamma, maka maknanya adalah pada aktivitas kita tatkala menyantap sahur itulah terdapat keberkahan di dalamnya. Jadi tatkala kita makan sahur itulah yang ada berkahnya di situ. Sehingga dari sini para ulama kemudian mengatakan bahwasanya dalam sahur itu ada keberkahan. Yang mana? Mananya yang ada keberkahan? Jawabannya pada makanannya ada keberkahan. Dan saat kita melahap makanannya pun ada keberkahan di sana. Sehingga seorang jangan sampai meninggalkan sahur sama sekali, meskipun hanya dengan seteguk air saja. Bahkan terlebih lagi dari itu, bukan hanya makanannya yang barokah, bukan hanya perbuatan kita yang makan di waktu malam terakhir itu yang barokah, bukan itunya saja, tapi memang waktu tersebut pun adalah waktu yang dipenuhi dengan keberkahan. Akan kita sebutkan. Sehingga dari sini sekalipun sahur bukanlah kewajiban, sekalipun sahur bukanlah syarat sah puasa, sekalipun sahur bukan rukun, namun sahur memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya cukuplah bahwa makanan sahur dan aktivitas kita tatkala memakan sahur itu adalah barokah, itulah cukup sebagai keutamaan untuk kita kemudian berupaya untuk makan sahur, sehingga jangan dilewati. Baik, itu yang pertama. Kemudian berikutnya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, as-sahuru akluhu barakatun. Yang namanya aktivitas kita memakan sahur, yang namanya perbuatan kita tatkala menyantap sahur, akluhu barakah. Makanan yang kita makan saat sahur itu barakah, ada keberkahan di dalamnya. Fala tad'u, maka jangan sampai kalian meninggalkan dari yang namanya menyantap sahur. Berupaya untuk bisa sahur di malam hari. Jangan sampai kau tinggalkan makan sahur. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, sekalipun kalian hanya mampu untuk meminum seteguk air saja saat sahurnya. Misalkan di rumah tidak ada makanan, lupa belum masak, belum beli ini dan beli itu, akhirnya sudahlah tidak usah sahur sekalian. Jangan. Meskipun hanya seteguk air, tapi niatkan untuk sahur, karena di dalam air yang kita minum itu terdapat keberkahan, dan perbuatan yang kita lakukan saat meneguk air itu ada keberkahan di sana, dan di waktu itu pun banyak keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hambanya, yang nantinya yang namanya makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi yang merupakan di dalamnya terdapat keberkahan, maka itu akan mempengaruhi ke dalam tubuh dan jiwa kita.
Maka jangan tinggalkan sekalipun hanya meminum air sedikit saja. Karena air yang kita minum ini ada keberkahannya tatkala kita sahur tersebut. Fa innallaha 'azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Itu yang pertama, bahwa makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu terdapat keberkahan. Perbuatan kita pun ada keberkahan di dalamnya. Kemudian yang lebih dari itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sehingga ini keutamaan berikutnya dari makan sahur, mendapatkan sholawatnya Allah dan para malaikat. Para malaikat mereka bersolawat kepada orang-orang sahur. Apa maknanya para malaikat bersolawat? Maka para ulama mengatakan bahwa makna dari para malaikat bersolawat adalah mereka mendoakan kita, bahwa mereka memohonkan ampunan untuk kita. Itu makna dari sholawatnya para malaikat. Malaikat mendoakan kita dan malaikat memohonkan ampunan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau itu makna dari sholawat malaikat, maka lantas apa makna dari sholawat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang sahur ini? Maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang sahur. Allah Subhanahu wa taala meridhoi orang-orang yang sahur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya. Allah hilangkan kegundahannya, kegelisahannya. Sehingga tatkala kita sahur, hadirkan makna ini. Hadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian berselawat kepada kita. Allah merahmati kita, Allah meridhoi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita karena sebab kita makan sahur. Dan juga kita mendapatkan doanya para malaikat. Kita pun mendapatkan doa ampunannya para malaikat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berikutnya di antara keutamaan sahur. Sehingga dari sinilah kita memulai. Sebelum kita berpuasa dianjurkan terlebih dahulu bagi kita untuk makan sahur. Kenapa kok dianjurkan untuk makan sahur? Itu kan tidak wajib, ya, tidak wajib. Itu kan bukan syarat sah puasa. Ya, memang bukan syarat sah puasa. Bukan pula rukun puasa. Ya, benar. Dan juga puasa kita tidak akan berpengaruh kalaupun kita tidak makan sahur. Ya, benar. Namun makan sahur di sana terdapat banyak keutamaan. Makanan yang kita makan barokah. Perbuatan kita tatkala kita menyantap mengkonsumsi makanan dan minuman barokah. Dan kita mendapatkan sholawatnya Allah dan Rasulnya dan para malaikat kepada orang-orang yang sahur. Kemudian juga di waktu sahur ini terdapat sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 18, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya al-istighfar sunnatun, bahwa yang namanya beristighfar itu merupakan sunnah. Meminta ampun kepada Allah di waktu sahur ini merupakan sunnah. Yaghfulu anha katsirun minan nasi fi waqti sahar. Yang namanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur ini merupakan sunnah yang mulai sudah ditinggalkan. Sunnah yang sudah mulai lalai kebanyakan manusia darinya. Sehingga memohon ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur ini merupakan sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh banyak manusia. Wala siyama fi Ramadan alladzi wafaqu fihi katsirun minan nas ila al-yaqadha fi waqti sahar. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan taufik manusia untuk bisa bangun di waktu sahur. Namun banyak dari manusia yang mereka lalai dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di waktu sahur ini merupakan waktu yang tepat. Padahal di waktu sahur merupakan waktu yang sempurna, yang cocok untuk kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di waktu-waktu tersebut Allah Rabbuna tabaraka wa taala turun ke langit dunia. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Allah Subhanahu wa taala turun setiap malamnya ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika tersisa 3 malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan. Siapa yang berdoa kepadaku di waktu sahur maka pasti aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku di waktu tersebut sepertiga malam terakhir maka pasti aku akan memberikannya. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku maka pasti aku akan mengampuninya.
Sehingga memohon ampun di waktu sahur ini merupakan sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Terkadang kita bangun di bulan suci Ramadan, makan sahur. Setelah selesai makan sahur, kita tidur lagi. Selesai dari makan sahur, kemudian nonton TV. Selesai dari makan sahur, kemudian sambil melakukan aktivitas yang lain. Tidak mau memanfaatkan waktu tersebut untuk meminta kepada Allah. Karena pada Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan kepada kita, "Man yad'uni fastajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku maka aku pasti akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa'utiyahu, dan siapa yang meminta kepadaku maka aku pasti akan memberikannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah, dan siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku pasti akan mengampuninya. Ini kesempatan emas Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita, dan di bulan Ramadan di waktu-waktu tersebut umumnya dan sebagian besar kita pasti bangun, sehingga manfaatkan kesempatan emas itu dengan baik nanti. Baik, setelah kita mengetahui tentang keutamaan sahur yang sangat banyak sekali, kita menyebutkan sebagiannya. Kemudian, kapan seorang itu dianggap telah makan sahur? Waktu sahur itu dimulai dari kapan hingga kapan? Maka jumhur ulama, jumhur fuqaha mereka mengatakan bahwa namanya waktu sahur, seorang itu dianggap dia telah makan sahur apabila dia telah makan sahur pada setengah malam terakhir. Disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, "Dhahaba jumhurul fuqaha'i ila anna waqta sahuri ma baina nisfi lailil akhir ila tulu'il fajr." Bahwasanya jumhur fuqaha, mayoritas para ulama ahli fikih berpandangan bahwasanya namanya waktu sahur itu adalah antara setengah malam terakhir hingga terbitnya fajar. Kalau kita mulai malam itu, satu malam penuh, kita bagi dua. Ada setengah pertama, ada setengah kedua. Nah, setengah kedua ini kalau kita makan di malam hari, kemudian meniatkan sahur, maka telah sah sahur kita. Jadi sahur dimulainya kapan? Setengah malam terakhir, bukan setengah malam pertama. Kalau malam itu dimulai dari terbenamnya matahari, misalkan kita ambil pukul 6, hingga terbitnya fajar, misalkan setengah 5 lah, misalkan. Karena sekarang misalkan setengah 5 atau jam 5. Setengah 5 kita tahu. Maka tengah-tengahnya jam berapa? Ya kisaran jam 11 lebih lah, itu pertengahan malam. Maka setengah 12 sampai terbitnya fajar, kalau orang itu sahur di waktu-waktu tersebut, maka sah dianggap bahwa dia telah makan sahur. Ini menurut mayoritas para ulama, itulah waktu sahur. Nah, itu waktu sahur umumnya. Yang namanya waktu sahur itu ada yang paling utama. Waktu sahur itu dari setengah malam akhir hingga terbitnya fajar. Sekarang kapan waktu sahur yang paling utama? Jawabannya di akhir fajar menjelang terbitnya fajar shadiq. Kalau seorang makan sahur pukul 1 malam, apakah sah dikatakan dia telah bersahur? Jawabannya sah, karena dia telah masuk pada setengah malam yang terakhir. Kalau seorang jam setengah 1 malam belum tidur, sudahlah pengen makan sahur saja, apakah sah dikatakan bahwa dia telah makan sahur? Maka jawabannya sah, dia telah dianggap telah makan sahur. Kalau seorang selesai tarawih pukul 10 malam, aduh khawatir tidak bangun, sudah makan sahurnya sekarang, apakah sahur ini dikatakan dia telah makan sahur? Maka jawabannya tidak sah, karena pukul 10 malam saat itu bukanlah waktu sahur. Waktu sahur yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah setengah malam terakhir. Setengah malam terakhir, kisaran pukul setengah 12 malam hingga terbitnya fajar atau waktu subuh. Itu waktu sahur. Kemudian dianjurkan bagi kita untuk mengakhirkan sahur. Dianjurkan bagi kita untuk mengakhirkan sahur. Kita sudah tahu waktu sahur kira-kira kisaran, kira-kiranya pukul setengah 12 malam sampai terbit fajar. Sekarang ada yang namanya waktu ini, ada waktu yang paling utamanya, yaitu ketika seorang mengakhirkan sahur. Kapan dikatakan seorang itu mendapatkan keutamaan ini? Maka dikatakan bahwasanya ini pun jangan sampai kemudian terlalu mepet subuh. Misalkan subuh jam setengah 5 tepat, kemudian jam setengah 5 tepat kita makan sahur, kan yang diakhirkan itu lebih utama. Maka harus tahu di sini ilmunya. Kita lihat kepada praktek Rasulullah dan para sahabatnya. Baik, tadi dikatakan bahwa waktu sahur yang paling utama adalah yang akhir. Yang akhir ini kapan waktunya? Kita ingin. Maka dikatakan oleh Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit qol, Zaid bin Thabit pernah berkata, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila sholati. Kemudian kami setelah selesai sahur, kemudian kami berdiri mengerjakan salat. Qultu Anas. Kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainahuma?" Kira-kira jarak antara selesai sahur hingga salat itu berapa jaraknya?
Kemudian dikatakan qadru ma yaqra'u rajulu khamsina ayat. Kira-kira seperti orang yang membaca 50 ayat Al-Qur'anul Karim. Selesai makan sahur dengan sholat subuh, itu kira-kira jaraknya sekitar orang membaca 50 ayat Al-Quran. Itu kisarannya. Sehingga itu Rasulullah SAW selesai makan sahur. Ketika selesai makan sahur, jarak dengan sholat subuhnya itu kira-kira 50 ayat yang dibaca. Ya misalkan kalau boleh kita permisalkan seperti seorang membaca surat Qaf, misalnya segitu, kira-kira segitu, 3 halaman lah, atau 1 lembar setengah. Kisaran segitu dengan bacaan yang sedang. Jadi itu jaraknya. Sehingga ketika Rasulullah SAW selesai, tidak langsung azan subuh atau tidak langsung qomat, tidak, tapi ada waktu, meskipun waktunya jadinya singkat. Itu kiranya. Kemudian dikatakan juga di dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik pernah bertanya, kam kana bainal adzani was sahur? Kira-kira berapa jarak antara azan dan sahur? Masih umum pertanyaannya. Kira-kira jarak antara sahur Rasul dengan azan itu kapan? Berapa? Maka qadru khamsina ayat. Kisaran 50 ayat yang dibaca. Oleh karenanya mazhab atau Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq mengatakan istahabbu ta'khirus suhur. Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah dari mulai makan sahur hingga azan subuh itu kira-kira jaraknya 50 ayat? Atau setelah selesai makan sahur hingga azan subuh itu yang 50 ayat? Atau saat awal makan sahur hingga qomat subuh itu 50 ayat? Yang jarak 50 ayat itu kira-kira yang mananya? Maka Imam Bukhari membuat sebuah bab yang berjudul Babu Qadri kam bainas sahuri wa sholatil fajar. Itu kalimatnya begitu. Bab jarak antara sahurnya Rasul dan sholat subuh. Tapi masih umum. Bisa jadi kalimat sahurnya Rasul ini awal sahur atau akhir sahur. Sholat fajar bisa jadi adzan fajar atau qomat sholat fajar. Adzan atau qomat sholat subuh. Sehingga bagaimana kita menentukan? Maka Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan dengan gamblang. Membawakan ucapan Az-Zain Ibnul Munir bahwa yang dimaksud dari as-sahur wa sholatil fajar adalah intihai sahur, jarak antara selesai sahurnya Rasul wa btidai sholat, dengan dimulainya sholat. Sehingga bukan awal Rasulullah SAW sahur dengan azan subuh, bukan 50 ayat itu, tapi selesainya Rasulullah SAW sahur dengan qomat itu ditegakkan kira-kira 50 ayat. Jadi 50 ayat ini antara apa dengan apa? Antara awal Rasul sahur dengan awal sholat subuh, atau antara awal Rasul sahur dengan qomat, atau jangan-jangan akhir sahur dengan subuh atau akhir sahur dengan qomat? Maka jawabannya dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani membawakan ucapan Az-Zain Ibnul Munir. Yang dimaksud 50 ayat itu adalah selesainya Rasulullah SAW sahur dengan ditegakkannya sholat subuh. Kira-kira jaraknya 50. Kira-kira jaraknya 50. Kira-kira ya sekitar 15 atau 20 menitan, sekitar segituan. 15 atau 20 menitan. Itu jarak antara selesainya makan sahur dengan qomat. Jarak antara selesainya makan sahur dengan qomat. Kalau misalkan taruhlah kita qomatnya di sini misalkan 10 menit, maka berarti dari selesai sampai azan subuh itu ada jeda sekitar 5 atau 10 menit. Sehingga begitu selesai sahur itu ada jeda waktu. Tidak langsung kemudian selesai sahur langsung qomat, enggak. Tapi jarak antara selesainya sahur dengan qomat itu kira-kira 50 ayat. Jadi ini harus dipahami. Jadi bukan dari mulai makan sahurnya hingga mulai sholat subuh 50 ayat, bukan. Tapi dari akhir sahurnya Rasul hingga qomatnya sholat subuh tersebut kira-kira 50 ayat. Sehingga ketika kita tahu, nah inilah yang disebut dengan mengakhirkan sahur. Jangan sampai terlalu mepet waktu azan subuh. Jangan juga kemudian terlalu jauh, meskipun terlalu jauh boleh, tapi kita ingin mendapatkan afdolnya. Kapan itu afdolnya? Kira-kira jarak antara selesainya kita makan sahur dengan iqamah dikumandangkan, iqamah ditegakkan itu kurang lebih 50 ayat dibacakan. Sehingga ketika kita selesai sholat, kita selesai sahur dengan azan subuh itu masih ada jeda waktu. Nah, nanti dikira-kira saja. Kira-kira kecepatan makan kita berapa? Kalau misalkan wah cepat misalkan makannya, ya sudahlah 10 menit sebelum azan subuh masih bisa makan. Tapi misalkan lambat, ya sudah 20 menit sebelum azan subuh itu makan. Sehingga nanti tidak terburu-buru. Begitu. Nah, ini yang dimaksud mengakhirkan sahur. Sehingga bukan berarti setelah sahur itu kemudian langsung qomat. Enggak.
Tapi antara selesainya sahur Rasul SAW dengan qomat itu ada jeda kurang lebih 50 ayat. Baik. Kemudian juga sebagian kita di zaman ini kemudian memberi peringatan, kode, semisal suara sirine atau di masjid-masjid mengatakan imsak, imsak dan lain sebagainya 10 menit sebelum azan subuh atau 5 menit sebelum azan subuh, biasanya 10 menit. Dan ini mesti untuk kita pahami bahwa ucapan-ucapan semacam ini hanya sekedar peringatan. Bukan berarti ucapan ini kita dilarang untuk makan dan minum, karena batas kita makan dan minum adalah azan subuh atau fajar shadiq apabila telah nampak. Batas kita makan minum sahur itu adalah tatkala fajar shadiq itu telah nampak, telah muncul, atau azan subuh telah dikumandangkan. Itu batas kita. Adapun ucapan imsak, imsak bukan berarti kalau ada ucapan yang mengatakan semacam itu berarti kita dilarang untuk makan dan minum. Dan juga bukan berarti kan masih lama waktunya, sudah tidak perlu. Jangan. Tapi agar kita kemudian mengira-ngira, agar jangan terburu-buru makan, kemudian agar bisa juga kemudian dikondisikan makan kita. Sehingga ucapan-ucapan semacam itu hanya sekedar peringatan saja. Peringatan saja. Untuk kita berjaga-jaga. Baik, itu waktu diakhirkannya sahur. Dan jarak antara selesai sahurnya kita dengan qomat kurang lebih 50 ayat dibacakan. Ya sekitar 15 atau 20 menit sebelum qomat subuh itu. Berarti misalkan sekitar 15 atau 10 menit atau 5 menit sebelum azan berkumandang. Yang jelas, tatkala kita selesai makan masih ada waktu untuk santai sebentar, kemudian baru azan subuh. Tidak makan selesai kemudian langsung azan subuh. Ya meskipun boleh karena masih tergolong sahur juga. Baik, itulah yang maksud dengan diakhirkannya waktu sahur. Kemudian muncul permasalahan. Itu normalnya begitu kita. Kalau kita misalkan bangun jam 4, subuhnya jam setengah 5, kita bisa mengira-ngira misalkan nanti jam 4.15 saja makan sahurnya, atau jam 4.20 saja makan sahurnya. Makan sahur saya cepat misalkan. Setelah selesai masih ada waktu saat bisa kemudian istirahat terlebih dahulu, tenang, baru azan subuh. Sekarang bagaimana masalahnya? Kalau misalkan bangun kesiangan, baru juga bangun, baru makan, kemudian azan subuh berkumandang. Ini masalah ini. Aduh, kalau makan saya banyak ini misalkan, gimana? Maka bagaimana dengan hal ini? Apakah boleh dilanjutkan atau tidak boleh? Maka di sana ada hadis Rasulullah SAW dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u 'ala yadihi." Apabila kau telah mendengar azan subuh berkumandang, wal ina 'ala yadihi, dan di tanganmu ada gelas, ada bejana, fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Maka janganlah kau letakkan bejana itu, gelasnya itu, piringnya itu hingga engkau menunaikan hajatmu terlebih dahulu. Nah, ini masalahnya. Kalau begitu berarti kalau kita misalkan kesiangan saat makan, ini bukan kondisinya bukan terdengar azan kemudian kita makan, bukan. Saat makan terdengar azan, itu kondisinya. Kalau misalkan azan kemudian kita makan, ini tidak boleh. Ini yang namanya masang, ini namanya. Tapi ini keadaannya, kondisinya kita sedang makan, baru juga melahap satu, baru juga minum, belum selesai minumnya azan subuh berkumandang. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini kondisinya begitu gambarannya. Sekarang bagaimana ini? Kalau menurut hadis ini, maka kata Rasulullah SAW, maka ya sudah, lanjutkan saja dulu, tunaikan dulu hajat kita, tunaikan dulu hajat kita sampai kemudian kita minum, kita makan, kemudian baru kita selesaikan, baru kita sudahi. Baik, hanya saja hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian melemahkan dan sebagian menyesuaikan. Bagi yang melemahkan, maka kalau dalam kondisi semacam itu, maka wajib kita membuang apa yang ada di mulut kita. Bagi yang condong kepada yang melemahkan, misalkan bisa lebih condong kepada yang melemahkan, maka kalau di suatu kondisi kita mengalami hal semacam itu, maka tatkala kita sedang minum, maka hentikan, dan apa yang ada di mulut kita wajib dimuntahkan, dikeluarkan lagi. Dan apa yang sedang kita makan lagi ada naunya, terdengar azan, maka wajib dikeluarkan kalau kita mengikuti pendapat yang melemahkan. Sekarang masalahnya, kalau kita mengikuti pendapat yang menyesuaikan, apakah telan, apakah satu piring dihabiskan? Maka jawabannya belum, nanti akan ada jawabannya. Kalau yang mengikuti yang melemahkan, maka selesai pemasan. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Zubair pernah bertanya kepada Jabir, "Sa'atu Jabirun 'anil rajuli yuridu siyam." Jadi sekarang ini yang sedang kita bahas ini adalah ketika kita makan terdengar azan, bukan saat terdengar azan kita masang makan. Yang kita sedang bahas adalah saat kita makan atau minum ternyata terdengar azan, apa yang harus kita lakukan? Maka untuk saat ini karena belum selesai pembahasannya, di sana ada perselisihan para ulama terkait dengan hadis tersebut riwayat Abu Daud ini.
Ada yang melemahkan, ada yang mensohikan. Kalau kita mengikuti, sudahlah saya ikut pada yang melemahkan saja. Maka saat kondisi semacam itu, apa yang kita lakukan? Kita keluarkan kembali makanan kita. Kita keluarkan kembali air yang ada di mulut kita. Kalau kita kemudian condong kepada yang mensohikan, maka bagaimana sikap kita? Nanti belum terjawab. Nanti akan ada jawabannya. Baik, aku pernah bertanya kepada Jabir tentang seorang yuridu siyam yang ingin berpuasa. Wal ina'u ala yadihi liyashroba minhu fayasma'u nida. Ada seorang yang tidak berpuasa, kemudian dia ingin minum, gelas sudah ada di tangannya, ingin minum, fayasma'u nida, kemudian dia mendengar azan. Ingat, bukan ada azan kemudian dia minum, bukan, tapi saat dia ingin minum terdengar azan. Qala Jabir, maka Jabir mengatakan, kunna nuhaddatsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liyashrab. Kami pernah menanyakan tentang kondisi keadaan hal tersebut. Tatkala seorang itu hendak berpuasa, besoknya dia sahur, dan di tangannya ada air minum, kemudian azan berkumandang. Pernah kami tanyakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan liyashrab, hendaklah kau minum air yang ada di tanganmu itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, an Abi Umamah qol, dari Abu Umamah pernah berkata, uqimatis sholatu, sholat subuh, iqamat sholat subuh sudah ditegakkan, bukan lagi azan, tapi iqamat sholat subuh sudah ditegakkan. Wal ina'u fi yadi Umar, dan saat itu di tangan Umar Ibn Khattab sedang ada gelas, ingin minum. Qomat sudah ditegakkan, bukan azan, qomat subuh sudah ditegakkan. Qol, kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, qomat sudah ditegakkan, sedang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Umar ada di tangannya. Kemudian Umar langsung bertanya kepada Rasul, ashrabuha ya Rasulullah, apakah boleh aku minum air yang ada di gelas ini wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, nah. Fasyaribaha, maka Rasul pun mengatakan, ya boleh. Maka Umar pun meminum air yang ada di gelas yang ada di kedua tangannya tersebut. Bayangkan, qomat subuh sudah ditegakkan, muadzin sudah qomat subuh, kemudian Umar di tangannya ada gelas yang berisi air. Tapi Umar tidak langsung minum, tanya dulu ke Rasul. Kata Rasul, kata Umarnya, boleh tidak aku minum air yang ada di gelas ini? Kata Rasul, nah boleh, silakan. Maka Umar pun meminumnya. Ini menjadi riwayat-riwayat ini menjadi problem di tengah-tengah para ulama. Bagaimana kalau misalkan dikatakan lemah, kalau begitu tidak boleh kemudian melanjutkan makan atau minum tatkala azan terdengar. Sekarang bagaimana dengan riwayat yang ini? Bukan hanya azan yang terdengar, qomat sudah dikumandangkan. Qomat bukan lagi azan. Maka kemudian jumhur ulama mengatakan, ini mayoritas ulamanya, mayoritas ulama dari 4 mazhab. Kemudian mengatakan, adapun hadis yang pertama tadi, yang dikatakan bahwasanya apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan berkumandang dan di tangan kalian ada gelas atau ada air atau ada bejana, maka jangan letakkan itu terlebih dahulu sebelum menunaikan hajat kalian. Hadis ini tadi ada 2. Pertama, sebagian ulama mengatakan lemah. Kalau kemudian lemah maka selesai permasalahan. Kita tidak jadikan ini sebagai dalil. Masalahnya sebagian ulama mensohikan hadis ini. Maka mayoritas jumhur ulama menjawab bagi yang mensohikannya. Dikatakan oleh mayoritas para ulama, jumhur ulama dari zaman ke zaman dikatakan bahwasanya yang namanya azan di zaman Rasul itu ada 2. Ada azan Bilal, ada azan Ibnu Ummi Maktum. Azan Bilal itu azan pertama, dan azan Ibnu Ummi Maktum ini azan yang kedua yang menandakan bahwa sholat subuh telah masuk. Karena dulu, maka ini di antara sunnahnya, dan sampai detik ini pun ada sebagian yang masih menghidupkan sunnah ini. Azannya 2 kali. Jadi malam-malam ada yang azan, jam 3 malam ada yang azan, atau jam 4 malam ada yang azan, padahal subuhnya jam 5. Itu memang sunnah, bukan wah ini muadzinnya ngelindur ini, salah ini ngantuk, ini enggak. Kalau azan subuh memang sunnahnya 2 kali azannya. Sunnahnya 2 kali, azan yang pertama dan azan yang kedua. Kalau orang Indonesia biasa menyebutnya azan Bilal dan azan Ibnu Ummi Maktum. Begitu. Nah, yang dimaksud di dalam hadis ini, idza sami'a ahadukumun nida. Kalau hadisnya sahih, kalau lemah selesai permasalahan. Sekarang kalau sahih bagaimana? Jawabannya mayoritas ulama mengatakan azan yang dimaksud adalah azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Kalau azan yang kedua, tetap seorang tidak boleh makan dan minum. Kalaupun makan, maka harus dikeluarkan lagi dari mulutnya. Kalau minum, maka harus dikeluarkan lagi dari mulutnya. Ini jawaban mayoritas ulama. Sekarang tahu dari mana kalau an-nida yang dimaksud adalah azan pertama, bukan azan yang kedua? Ini problemnya. Maka jawabannya hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, anna Bilalan kana yu'adzinu bilail. Dahulu Bilal itu azan di waktu malam.
Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, kulu washrobu hatta yu'adzina benu ummi maktum. Makan dan minumlah kalian, ini Bilal azan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum memandangkan azan berikutnya. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru. Karena yang namanya Ibnu Ummi Maktum ini, dia tidak akan memandangkan azan hingga fajar shadiq itu terbit. Sehingga dari sini difahami bahwa hadis yang tadi itu yang dimaksud azan adalah azan Bilal, azan yang pertama. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan demikian. Makan dan minumlah kalian. Tatkala Bilal memandangkan azan, maka Rasul mengatakan makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum memandangkan azan. Kenapa? Karena Ibnu Ummi Maktum tatkala memandangkan azan, maka fajar shadiq telah terbit, telah masuk waktu subuh. Adapun Bilal itu belum. Fajar, karena memang fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau kita hidup di tepi pantai, misalkan pantai wilayah timur ini, kita akan melihat di waktu misalkan pukul 4 atau pukul setengah 4 sebelum subuh, itu ada cahaya yang ke atas terang. Cahaya yang mengarah ke atas itu disebut fajar kadzib. Biasanya Bilal tatkala melihat itu, beliau memandangkan azan pertama. Tatkala cahaya itu sudah mulai berubah menyamping begitu, maka itu sudah mulai masuk waktu subuh. Itu disebut dengan fajar shadiq. Begitu kalau dulu caranya begitu, bukan melihat jam. Jadi kalau ada cahaya seperti ekor ke atas, maka ini berarti azan pertama sudah dikumandangkan. Bila biasanya azan. Kalau misalkan cahayanya bukan ke atas tapi ke samping, melebar, gunung-gunung nanti terlihat, di atas-atasnya ada cahaya-cahayanya, atau di pinggiran laut itu garisnya ada cahaya-cahayanya, maka ini berarti waktu subuh telah tiba. Nah, yang dilarang kita makan dan minum tatkala cahaya yang kedua ini, yang disebut dengan fajar shadiq. Inilah ditandai dengan Ibnu Ummi Maktum memandangkan azan. Sehingga jawaban hadis yang pertama ada dua jawaban. Pertama, hadisnya lemah. Kemudian kalau hadisnya sahih, maka maknanya adalah azan yang kedua, bukan azan yang pertama. Itu jawaban mayoritas ulama. Jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga masih terkait hadis tersebut. Ini bisa diamalkan bagi orang-orang yang belum yakin bahwa waktu subuh itu belum tiba. Kenapa? Karena waktu subuh harus dilihat terlebih dahulu. Ini masih fajar kadzib atau fajar shadiq. Kalau masih fajar kadzib, maka belum masuk waktu subuh. Sehingga kalau ada orang azan sekalipun kita masih boleh makan dan minum. Tapi kalau sudah terbit fajar shadiq, maka barulah tidak boleh makan dan minum sahur, tidak boleh. Sehingga hadis yang ini, jawaban yang ketiga dari mayoritas ulama adalah itu dilakukan bagi orang-orang yang belum yakin bahwa azan subuh itu telah masuk. Misalkan kita tahu, kita sudah pasti tahu, misalkan subuhnya jam 4:30, misalkan sudah tahu jelas kalau jam 4:30 itu biasanya sudah terang. Ternyata muadzin jam 4:15 sudah azan, terlalu cepat misalkan. Dan kita tahu, loh ini muadzinnya terlalu cepat ini. Maka apakah kita boleh makan dan minum? Maka kondisi semacam ini kita boleh makan dan minum. Inilah makna hadis tadi. Apabila kalian mendengar azan dan di tanganmu masih ada makanan, minuman, maka tunaikan dulu hajatmu sebelum kau letakkan kembali gelas atau bejana yang ada di tanganmu itu. Bagi orang yang yakin bahwa waktu subuh belum tiba. Tapi kalau seorang itu yakin waktu subuh sudah tiba, sekalipun azan subuh belum berkumandang, maka dia tidak boleh makan dan minum. Wah, ini azan belum berkumandang-kumandang, ini sudah makan minum saja. Tapi sudah terang, masih makan dan minum saja, maka tidak boleh. Jadi ukurannya adalah apakah waktu subuh itu sudah masuk atau belum. Bukan azan atau belum azan. Azan kalau kecepatan, maka kita masih boleh makan dan minum. Azan kalau tidak juga dikumandangkan, ya kita tidak boleh kemudian kalau begitu masih boleh makan dan minum. Tidak. Maka ukurannya waktu subuh sudah masuk atau belum. Waktu subuh sudah masuk atau belum. Kalau di zaman kita ini bagaimana? Kita wilayah perkotaan, banyak rumah-rumah, kita sulit untuk melihat apakah fajar shadiq itu sudah terbit atau belum. Kalau kita ingin melihat, nanti sudah terang benderang baru kelihatan. Karena kan kalau awal-awal muncul agak bingung melihatnya, ketutupan rumah-rumah. Bagaimana caranya? Ya sudahlah, kalau begitu kita mengikuti jadwal yang telah ditetapkan pemerintah. Jadwal ditetapkan pemerintah. Kemudian kadang jam HP pun kan menurut wilayah biasanya tepat, akurat. Maka kita ikuti itu sebagai patokan. Kalau kita lihat di jam subuh pukul 4:30 tepat, kemudian muadzin baru juga pukul 4:20 sudah azan, maka kita jadikan ini karena kita yakin ini waktu subuhnya jam segini. Begitu. Maka ketika muadzin memandangkan azan sekalipun, boleh bagi kita untuk makan. Begitu. Kalau misalkan di jam kita 4:30, muadzin belum juga memandangkan azan subuh, telat misalkan,
maka kita yakin, maka kalau begitu 4:30 sudah ya, dan boleh makan dan minum. Misalkan ternyata jam 5 kurang 15 baru azan berkumandang, maka tidak boleh kita mengikuti azan itu sebagai patokan, tapi waktunya. Sehingga itulah cara kita untuk menyelesaikannya. Baik, itu jawaban bagi hadis. Bagaimana dengan dua riwayat tadi? Riwayat yang kedua pun sama, karena riwayat tadi masih berkaitan dengan azan. Baik, riwayat yang Umar bin Khattab yang komat. Bagaimana kita menjawabnya? Maka mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini ada kelemahan di dalamnya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah akan kebolehan seorang itu boleh makan dan minum sekalipun iqamah subuh sudah ditegakkan. Maka ini tidak bisa dijadikan hujjah. Baik. Nah, ini yang berkaitan dengan makan sahur. Kemudian baiklah, segitu saja dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Poinnya adalah pertama, kita membahas tentang definisi puasa. Puasa itu apa? Saum itu apa? Siam itu apa? Puasa, saum, siam itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah ibadah. Ibadahnya bagaimana bentuknya? Ibadah dengan cara menahan diri dari makan dan minum, dan dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang lain. Insya Allah akan kita singgung sedikit. Dari pembatal-pembatal lain. Dimulai dari kapan? Dari terbitnya fajar ditandai dengan azan subuh umumnya. Dan hingga matahari terbenam ditandai dengan azan maghrib berkumandang. Sehingga inilah waktu berpuasa. Kemudian berkaitan dengan sahur. Kita sudah sebutkan tentang banyak keutamaan sahur, sehingga kalau kita mampu untuk sahur maka makanlah sahur, karena di dalamnya banyak keberkahan di dalamnya. Juga kita akan mendapatkan sholawatnya Allah dan sholawatnya para malaikat. Kemudian berkaitan dengan sahur. Kapan waktu sahur? Waktu sahur itu seorang dianggap dia telah makan sahur apabila setengah malam yang terakhir. Karena malam dibagi dua, setengah malam pertama, setengah malam kedua. Sahur ini kapan dimulainya? Setengah malam terakhir. Kalau boleh kita perkirakan kira-kira sekarang setengah 12 hingga waktu subuh. Karena tengah malamnya bukan 12. Karena mulai malamnya itu saat maghrib, kemudian akhir malamnya saat subuh berkumandang, saat subuh itu masuk. Kira-kira misalkan jam setengah 5. Sehingga kemudian dibagi dua saja. Dibagi dua. Nah, bagian yang terakhirnya ini, setengah yang terakhirnya inilah merupakan waktu sahur. Sehingga kalau kita makan sahur jam setengah 1 malam, sah dikatakan kita makan sahur dan kita mendapatkan keutamaan yang ada di dalam sahur tersebut. Tapi mana yang lebih utama? Jawabannya adalah mengakhirkan sahur itu lebih utama. Bagaimana dikatakan seorang itu mengakhirkan sahur? Kira-kira seukuran tatkala kita selesai makan sahur dengan iqamah sholat subuh dikumandangkan atau ditegakkan, kira-kira 50 bacaan ayat Al-Qur'anul Karim. Itulah dianggap bahwa seorang itu telah mengakhirkan sahur. Itu perkiraannya. Kemudian permasalahannya, boleh tidak? Bagaimana kalau tatkala kita sahur kemudian terdengar suara azan subuh? Terdengar suara azan subuh. Berbeda hukumnya kalau terdengar azan subuh sengaja kita makan dan minum, ini tidak boleh. Puasanya tidak sah nanti karena sudah masuk waktu. Sekarang masalahnya, kalau kita sedang makan, kita kesiangan, minum, terdengar azan subuh, maka jawabannya tadi ada 3 tadi. Ada 3 tadi rinciannya yang silakan dimurojaah kembali. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup, maka dipersilakan.